إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saya bacakan informasi agenda Ramadan 1446 Hijriah hari ke-19 yang bertindak selaku imam dan penceramah kajian subuh Ustaz Raden Muhammad Ali. Kemudian kegiatan-kegiatan Ramadan di Masjid Raya Jembatan, kajian jelang berbuka puasa setiap pukul 17.00, langsung setiap hari Ahad kajian jelang salat tarawih insyaallah nanti oleh Ustaz Munasir Aziz, tadarus Al-Quran, dan Masjid Raya Jembatan menyelenggarakan iktikaf 10 hari terakhir dan sahur bersama. Selanjutnya takmir Masjid Raya Jembatan menerima penyaluran zakat fitri, zakat mal dan fidyah. Untuk perolehan infak tarawih tadi malam terkumpul sebesar Rp190.000 sehingga total dari hari pertama hingga tadi malam terkumpul sebesar Rp6.740.000. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Untuk memulai kajian subuh ini, mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Raden Muhammad Ali dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Shadaqallahul azim wa amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak, mas-mas yang saya hormati, saya cintai, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan yang sudah memasuki hari ke-19. Ramadan itu kalau kita jalani kira-kira seperti orang atau kita berjalan di sebuah gundukan begitu ya, kayak gunung gitu. Kalau sudah masuk hari ke-15, dari awal itu rasanya mungkin agak terasa berat, terasa pelan begitu. Tapi begitu 15 ke bawah itu kayak banter. Nggih Pak Sofijan nggih. Nggak terasa, ini 19, ntar lagi 20, tahu-tahu nanti 25, besok tahu-tahu sudah mau lebaran, nggak terasa. Maka mari kita manfaatkan sisa yang berapa berarti ya, 10-11 hari lagi ini dengan kita semangati lagi diri kita, karena mungkin ada kemungkinan di awal-awal itu sudah semangat, tadarusnya kenceng, ya kan? Kemudian tarawehnya kenceng. Nah, begitu hari-hari begini biasanya cukup banyak godaan. Siangnya kita kadang sibuk apa? Ya mungkin perut sudah terbiasa dengan puasa, sehingga aktivitas jadi biasa lagi.
yang kerja ya kerja. Tapi kadang-kadang ada tambahan, nyari bekal lebaran gitu ya. Yang ibu-ibu cari kue-kue gitu ya, bikin-bikin apa. Yang bapak-bapak bawa-bawa apa itu ya, bungkusan paket-paket lebaran gitu ya. Cari-cari baju dan sebagainya. Ini kadang-kadang agak mendistrak ya, fokus kita ke dalam beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi saya membacakan sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa di dalam bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, di mana Al-Qur'an itu desainnya itu menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas, pembeda, sebagian dari petunjuk dan pembeda. Jadi idealnya Al-Quran itu menjadi panduan hidup kita. Ya, panduan hidup, bukan panduan mati. Ya, mati juga sih, cuman bukan untuk kematian. Maka seorang sastrawan terkenal dari India namanya Muhammad Iqbal itu menyindir kita, termasuk kita yang berada di Indonesia, termasuk yang ada di Bantul, termasuk di Banguntapan. Apa kata beliau? Betapa kita sebagai umat Islam itu telah tanda petik melecehkan Al-Quran. Gimana caranya? Nah, saya tanya pada panjenengan semua, misalnya nanti jam-jam 10, misalnya jam-jam 10 siang-siang, tiba-tiba kita mendengar ada suara toa. Tahu toa ya? Suara toa entah dari kampung sebelah atau sebelah mana gitu, atau kita lewat. Di situ terdengar ada disetel murotal. Murotal ya, Quran itu ya. Bacaan Quran. Nah, ketika kita mendengar suara murotal jam 10 siang, yang langsung terbetik dalam benak kita itu ada apa? Ada apa, Pak? Halo? Ada? Ada lelayu. Betul. Kebayang nggak? Ada murotal, berarti ada orang lahir nih. Kebayang nggak? Enggak ya Mas ya? Begitu dengan murotal, yang kebayang adalah ada orang mati. Terus nanti diputar sampai menjelang pemberangkatan jenazah, betul? Sehingga kadang-kadang timbul di benak kita, kalau dengar Al-Quran berarti ada kematian. Dan seolah-olah Al-Quran itu menjadi pengantar kematian, bukan lagi sebagai sumber kehidupan. Itulah yang disinggung oleh Muhammad Iqbal. Betapa kita sudah melecehkan Al-Quran. Padahal di surat yang saya bacakan tadi, Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia yang hidup. Tidak hanya bagi umat Islam, bahkan manusia. Dan buktinya sudah banyak orang menjadi mu'alaf masuk Islam, para saintis ya, para ahli agama, pencari agama yang sering nonton YouTube ya. Sekarang banyak artis-artis login itu. Di antaranya siapa itu ya? Yang terbaru siapa? Siapa? Yang Bobon ya. Bobon Bu yang terbaru Bu ya. Bobon. Siapa lagi Pak sebelumnya? Dr. Richard Lee gitu ya. Densu gimana Densu? Pak Sogijan kenal Densu? Oh enggak kenal Pak Sogijan. Kalau Masnya kenal ya Mas ya, Densu ya? Tahu. Memang eranya lain. Tenang Pak Sogijan, kalau usah tersinggung ya. Memang lain namanya. Generasinya beda. Bahkan yang terkenal sekali sekarang itu namanya Don Ditan itu ya. Itu login ke Islam setelah beliau mempelajari hampir semua agama yang ada di Indonesia, bahkan yang bukan agama ya. Dan dicek, termasuk mohon maaf kitabnya orang Nasrani itu ya, setiap terbitan selisih berapa tahun, puluh tahun itu ada yang berbeda di sini, ada berubah begitu. Bahkan beliau dari terbitan tahun Masehi ini ya 1800 berapa punya itu.
Nah, sementara kita Al-Quran, alhamdulillah, mau Al-Quran yang ada di Masjid Yahya Mahdalan ini mau dibandingkan dengan Al-Quran yang ada di Masjid Nabawi, yang ada di Los Angeles sehingga pada terbakar, ada di Jepang, ada di Malaysia, insya Allah Qurannya sama. Kalaupun ada beda-beda itu hanya lahjah saja, qiraahnya yang berbeda kalau ada orang baca beda. Nah, oleh karena itu praktek yang ada di kita, mohon maaf, kadang-kadang juga Al-Quran itu menjadi salah satu bagian dari apa itu? Mahar pernikahan. Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Karena kan ada Al-Qurannya itu, iya kan ya? Nah, itu begitu diserahkan dibaca enggak Qurannya itu? Nah, enggak. Itu juga diisi oleh Muhammad Iqbal. Begitu mahar ada Al-Quran, enggak sempat buka itu. Nanti tergeletak di kamar pengantin itu. Awalnya ada di meja utama, ya, di kamar pengantin. Lama-lama sebulan, 2 bulan, waduh ini ngebak-ngebakin. Iya enggak? Dipindah kadang-kadang kemana? Ke rak, entah rak buku, rak almari, bahkan ke atas almari itu. Untuk penangkal jin dan setan. Iya enggak? Lama-lama itu, udah setahun 2 tahun baru ingat. Pas mau ganti lemari udah rusak begitu, dibuka, ya Allah. Itu debunya sudah 3 cm. Ya kan? Diambil kemudian disulak itu. Nanti taruh lagi itu di meja itu, enggak dibaca juga. Taruh lagi lama-lama sampai ketetesan air hujan baru rusak. Ya, kalaupun rusak. Kalau enggak nanti Quran itu dicari ketika ada keluarganya, entah simbahnya, entah bapak atau yang lain, itu sudah sakaratul maut. Ya enggak? Diambil lagi itu Quran yang sudah banyak debunya tadi itu. Tadinya ini orangnya masih sehat-sehat, baru gitu. Diambillah Al-Quran itu karena banyak debunya. Dibersihkan, debunya kena ke orang tadi itu. Batuk-batuk dia terus innalillahi. Wah. Ada ya kira-kira, walaupun saya agak dramatisir, tapi prakteknya ada seperti itu Pak ya kira-kira ya. Itulah kenapa Muhammad Iqbal itu nyinggung kita, betapa kita sudah melecehkan Al-Quran. Mestinya begitu dia menjadi mahar atau bukan mahar, itu menjadi panduan hidup sehari-hari. Al-Quranlah yang menjadi penghias rumah tangga. Al-Quranlah yang menghias rumah kita. Zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Bahkan di hadis yang dikatakan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Bagaimana caranya? Rumahmu bacakan Al-Quran. Ya, sekarang kadang-kadang ada praktek malah orang baca Quran di kuburan ya Pak ya. Rumahnya nggak dibacain malah bacanya di kuburan. Nah, itu salah juga itu. Jadi seolah-olah Quran itu untuk orang-orang untuk mati-mati saja itu. Ya kan? Ngeri itu. Nah, nanti juga dibaca Al-Quran pas ada orang kesurupan itu. Ya kan? Tidak salah, memang begitu ada hadisnya. Bacalah surat Al-Baqarah di rumahmu, maka setan tidak akan masuk ke rumahmu. Begitu. Itu kalau ahli ruqyah itu ya. Siapa yang terkenal ahli ruqyah itu? Ustadz Faizar ya. Itu Muhammadiyah juga itu bagus itu. Itu coba dicek itu. Kalau boleh meruqyah di antara surat Al-Baqarah yang dibaca. Alif lam mim dan seterusnya. Nanti ayat kursi terakhir billahi ma fis samawati wa ma fil ardh, baru yang lain-lain. Itu bukti bahwa betapa Al-Quran secara spiritual, secara secara ya mental itu juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Minggu yang lalu saya berkesempatan untuk ya ketemu jamaah di Rumah Sakit Raja Wali Citra. Tahu yang pemiliknya, pendirinya tahu ya Pak Sofian ya, Dokter Sunu yang rumahnya mana sini ya, Dokter Sunu itu. Beliau cerita, beliau membandingkan antara waktu beliau dulu sebelum praktekkan dan sebelum praktekkan one day one juice. Beliau itu kalau entah pagi atau gimana itu mesti olahraga gitu. Ini Dokter Sunu ini yang punya RC itu Bapak Ibu ya, Rumah Sakit Raja Wali itu. Kata beliau, sebelum saya praktek one day one juice, saya tuh kalau lari baru mau 1 kilo sudah ngos-ngosan katanya.
Beliau bicara itu. Ya. Kemudian saya praktekkan one day one juice itu. Begitu sudah dapat berapa minggu rutin begitu, ternyata pengaruh juga ke pernafasan beliau. Jadi begitu praktek one day one juice, yang biasanya 1 kilo sudah ngos-ngosan, ini 2 kilo masih kuat. Lari loh ya, bukan jalan santai. Ya. Dan itu durasi larinya lebih panjang juga. Nah, jadi mau dari sisi apa saja, Al-Quran itu memang istimewa. Nah, oleh karena itu yang hormati, ini Ramadan adalah juga syahrul Quran, ya walaupun nuzulul Qurannya diperingatinya sudah kemarin, tetapi saya kira masih relevan. Mari kita teruskan tadarus kita yang sudah berapa kali khatam ini rata-rata ya. Nah, kalau yang belum khatam segera khatamkan, yang sudah ulangi lagi, perbanyak lagi. Walaupun mungkin sebagian masih kerja, selakanlah, entah mungkin habis subuh atau habis taraweh, atau syukur-syukur bisa di sela-sela. Kalau kita kerja ya sholat zuhur, sholat asar, selakan waktu 10 menit, 15 menit, itu sudah luar biasa. Ya, dan besok insya Allah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Besok di hari kiamat, kata hadis, Al-Quran akan datang kepada siapa? Kepada sahabatnya, ya pembaca Al-Quran, pembelajar Al-Quran, pengajar Al-Quran, pendengar Al-Quran, pecinta Al-Quran, pendukung Al-Quran, akan datang sebagai syafaat, memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, berikan petunjuk dan kekuatan pada kita. Mudah-mudahan kita menjadi pecinta Al-Quran, kita menjadi sahabat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Mari kita tutup bersama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.